dalam-dalamnya. Tarik gitu. Isap sedalam-dalam. Enak. Awas. Ini, sedot. Sama dalam-dalamnya. Tarik terus. Jangan putus. Tarik kuat-kuat. Tarik kuat. Ini Kuat-kuat. biasanya kalau ada orang gangguan dia mencium ini dari jarak jauh itu sudah. Ada reaksi ya? Kalau ini bidara tuh, ini yang saya bilang semalam minyak yang paling enak itu boleh digoncang, digoncang dulu baru diminum. Baru diminum. Nah, Digoncang. ini sebenarnya yang ini sudah jelas masuk di dalam hadis Rasulullah. Ya, ini manfaat ada berapa macam penyakit enggak salah. Sudah hindi. Kusuli ini Tapi sudah dicampur dan racik. Oh iya, tapi sudah dipercaya dari ini udah. Dan ini alhamdulillah Bu, untuk Covid sampai keluar negeri sudah. Yang alhamdulillah yang disembuhkan atas izin Allah. Maka di sini Covid-19. Oh iya, itunya COVID-19 di sini. Lega kan? Di dalam stok. Yang saya bilang semalam berapa 11 penyakit itu satu lemari juga obatnya tak dimakan. Dikasih terus. Ini memang Allah sembuhkan. Kesembuhan ini kuncinya cuma satu aja ya. Yakin yang menyembuhkan itu Allah. Ini satu. Yang kedua, kita berusaha untuk muhasabah diri apa dosa-dosa di masa lalu kita dan mohon ampun kepada Allah dan perbanyak istighfar dan sebutkan dosa-dosa kita di saat muhasabah. Insyaallah itu akan menjadi penyembuh. Bukan yang lain. Makanya dikatakan di Tazkiyatun Nafs itu menyembuhkan 75%. Ruqyah itu cuma 5%, herbal 10%. Sisanya diri kita. Nah, jadi yang menyembuhkan itu nasihat Bapak sekarang, bukan yang lain. Ketika seseorang itu sakit, tapi dia benar-benar ya butuh, dia dengan kuat, butuh nasihat, butuh bimbingan, maka disitulah kesembuhan. Ada orang, saya bisa tahu ini, ketika orang datang ke rumah saya ya. Kadang ada seorang wanita tidak berhijab, dia suka-suka dia aja, cuman pengen sembuh dari sakit, maka Allah tidak sembuh. Ini aku mau sudah banyak terbukti. Jadi ketika yang bersungguh-sungguh, alhamdulillah. Tahu. Ruqyah itu Bapak sebenarnya tidak perlu orang lain, kita sendiri bisa. Yang penting kita mau belajar. Rasulullah itu menghancurkan sihir dengan 3 kul aja, bayang nggak? Iya, kan Jadi, nggak mesti banyak ayat dia. Yang penting diulang-ulang. Al-Fatihah diulang-ulang. Ibarat anak kecil, nih ibu nih anaknya katanya kemarin pemain game apa, tengah tidur itu diruqyah. Di ruqyah, iya lagi tidur, tapi disuarakan. Yang ruqyah itu bersuara. Kalau yang tidak bersuara itu namanya ruqyah syirik. Maka tidak boleh. Nah, jadi di ruqyah tiup ubun-ubunnya sampai ke kaki, sampai ibu capek membaca Al-Fatihah. Dan memohon, ya Allah lembutkan hatiku anakku ya Allah, dan jauhkanlah dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan masuk tubuh dan benteng dirinya dari segala keburukan. Pada saat dia tidur. Ya, apalagi seorang ibu doa tidak ada penghalang. Ya. Kalau dia tidur itu suka giginya dia apa itu ada? Oh, gigit-gigit. Kan? Gangguan tuh Ustaz. Itu ada gangguan. Ya kan? Itu gangguan boleh jadi dari game. Giginya suka bunyi. Jadi berarti Ya kalau iya, hah? Iya itu. jadi kesembuhan itu ya kita benar-benar harus percaya ini dengan ruqyah, dengan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an. Karena sudah dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Qur'an sebagai sifat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika engkau sakit aku yang menyembuhkan kata Allah. Lalu kenapa kita pertama sakit pertolongan yang kita cari pertama apa biasanya? Dokter. Ada yang ke dukun yang lebih parah. Kalau dokter ini mubah. Selagi dokternya tidak melakukan pengobatan dengan cara yang haram, maka yang diperbolehkan. Ingat bodrek nih. Ingat bodrek. Jadi kalau bisa itu pengobatan datang ke Allah dulu. Bagaimana caranya? Yaitu baca Al-Qur'an. Dan insya Allah itu akan jauh lebih mudah. Ini ada itu. Ini. Iya, yang kecil yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati
ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, atas segala nikmat karunia beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka ya, mungkin di dalam satu majelis ya. Mudah-mudahan majelis ini ya dapat menghapuskan dosa-dosa kita ya, dan membawa amal-amal kebaikan di hadapan Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beserta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ya. Baik, di sini mungkin ada beberapa poin yang saya harus sampaikan. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati sebelum di dalam Islam atau beriman kepada Allah. Jadi di sini ditegaskan Allah diperintahkan agar kita benar-benar beriman, ya. Beriman secara keseluruhan, secara kafah. Jadi bukan setengah-setengah. Ya, benar-benar mentauhidkan Allah. Tidak ada sandaran kita selain kepada Allah dan beribadah hanya untuk kepada Allah. Memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kalau ada aja di hati kita berlindung sama hal-hal yang berbau musyrik, ya, kekufuran kepada Allah, maka ini jelas syirik hukumnya. Jadi tidak diperbolehkan. Karena sesungguhnya yang paling maha kuat itu Allah, karena Allah yang menciptakan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk bermain-main, bersenda gurau. Karena hidup ini sifatnya hanya sementara. Betapa ruginya orang-orang ya yang meninggalkan perintah-perintah Allah, menyia-nyiakan waktu yang sedikit ini. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mungkin selama ini lalai dari perintah-perintah Allah, dari peringatan Allah. Bahkan ketika Allah panggil, Allah seru ya dengan azan setiap hari, lalu kita tidak menggubrisnya perintah Allah. Tapi kenapa banyak manusia ketika dia bekerja sebuah perusahaan di mana ketika diperintahkan oleh atasannya mereka takut, seolah-olah yang menggaji mereka yaitu atasannya, padahal bukan Allah. Nah, jadi di sini Allah tegaskan agar kita beriman. Kalau kita jangan sampai ya di akhir hayat kita ya dicabut oleh malaikat di dalam keadaan bermaksiat atau melakukan dosa kepada Allah. Jadi coba renungkan lagi ya, bagaimana ketaatan kita, sudahkah kita beribadah dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah, ataukah hanya sekedar saja, hanya menjatuhkan kewajiban saja, tapi bukan bersungguh-sungguh. Yang kedua yaitu ketika seorang mendapatkan musibah, ujian, penyakit dan lain sebagainya. Allah katakan, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah kata Allah yang menimpamu itu karena perbuatan tanganmu sendiri, karena dosamu sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Ketika ada yang menguji kita membuat kesabaran kita, terkadang tidak sabar menghadapi anak-anak ya, menghadapi suami, orang tua dan lain sebagainya, itu karena dosa kita sendiri sebenarnya. Karena tujuan kita hidup untuk apa? Benar-benar untuk diuji Allah, agar kita bisa melewati ujian ini ya. Bagaimana caranya? Itu tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, bukan menjadi budaknya syaitan. Jadi seperti itu. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi konsekuensi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah yaitu ketika mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur kepada Allah. Dan ketika mereka mendapat ujian dan musibah dan lain sebagainya, mereka akan bersabar. Karena mereka apa tahu ini ketentuan Allah yang sudah dikehendaki Allah.
Dan bagaimana caranya untuk mengubah ini semua, untuk mengobati ini semua, yaitu dengan melakukan tobatan nasuha. Tidak ada lain. Harus bertobat dari dosa-dosa kita. Begitulah saking sayang Allah. Seperti semalam yang saya jelaskan, ketika kita terus dalam keadaan maksiat, terus dalam melakukan dosa, Allah tegur kita sedikit dengan penyakit, dengan musibah. Untuk apa? Agar kita tidak larut dalam dosa itu, agar kita cepat memutarbalikkan hati kita menghadap Allah. Kalaulah tidak Allah tegur kita dengan sakit, dengan bencana, dengan musibah, lalu dengan cara apa Allah mengingatkan kita, mengingatkan hamba-Nya? Maka bersyukurlah ketika Allah menguji kita, ya, memberikan cobaan bagi kita, menurunkan penyakit bagi kita. Dan hikmah dari sakit adalah menggugurkan dosa. Jadi ketika kita sakit, contohnya kayak putra, insya Allah ini dicatat pahala oleh Allah, digugurkan dosanya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah. Derajat lagi. Tapi setelah ini benar-benar kembali kepada Allah, insya Allah. Dan selalu mengharapkan penjagaan Allah. Mohon berlindung kepada Allah. Tidak ada perlindungan sebaik-baik pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika musibah datang melanda, ya, sebaik-baik cara untuk menghilangkan itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lain. Karena ketika seorang hamba dekat kepada Allah, maka syaitan-syaitan akan menjauh. Ketika seorang hamba jauh dari Allah, siapa yang dekat? Syaitan. Bahkan kita terjerumus terkadang dalam kesesatan. Karena tujuan syaitan memang menyesatkan anak cucu Adam. Di mana kita duduk di situ dia ada. Karena memang tujuannya itu. Dan hilangkan segala sifat kesombongan dalam diri kita. Apapun yang mungkin ada kelebihan pada kita, entah harta, ya, entah apapun itu, maka hilangkan kesombongan dalam hati. Karena kesombongan adalah salah satu sifatnya syaitan. Kenapa dia dilempar ke bumi dari surga? Karena tidak mau mengikuti perintah Allah, pembangkang. Makanya kalau ada di antara kita yang suka membangkang perintah orang tua, perintah suami, ini berhati-hati. Ya, kalau ada perintah itu perintahnya perintah baik, selagi bukan dalam hal maksiat, maka wajib patuh. Terkecuali seorang suami atau orang tua menyuruh dalam kemaksiatan, maka berhak kita itu pun dengan cara yang baik, yang baik. Dan kedua, yaitu tentang hasad. Bang sudah jelaskan, mungkin ada yang belum diketahui, yang belum mendengar semalam. Hasad. Awal mula penyakit itu bermula dari hati. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan apabila daging ini buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Yaitu apa? Hati. Jantung sebenarnya bukan hati. Karena di Indonesia sering disebut hati. Karena yang terdekat itu jantung, bukan hati. Makanya sebelum melakukan pengobatan, seharusnya apa yang kita lakukan, yaitu melakukan tazkiyah. Tazkiyah berasal dari kata zakah, yaitu penyucian jiwa atau hati, nafs. Jadi ketika kita melakukan pengobatan dalam hal apa aja, mau ilmu kedokteran, mau ruqyah, itu memang harus di sana dulu. Bagaimana? Maka ada yang dinamakan diagnosa, baik ilmu kedokteran ataupun ruqyah. Karena barang siapa yang melakukan pengobatan tidak melakukan tazkiyatun nafs, maka hasilnya nol. Tidak akan pernah mendapatkan kesembuhan yang hakiki, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang datang dari Allah, bahkan kesembuhan yang sampai akhirat. Makanya kenapa ketika seseorang berobat sama dukun atau orang pintar, itu kesembuhannya ada jangka.
Karena 3 hari sembuh kembali, sebulan sembuh kembali penyakitnya. Karena ini syirik, kekufuran kepada Allah. Maka sembuhnya bersifat sementara, karena yang menyembuhkan siapa? Bukan Allah, tapi jin. Jadi maka dilakukanlah dulu diagnosa atau tazkiyatun nafs. Yang bisa buat tazkiyatun nafs memang butuh nasihat dari orang-orang yang mungkin yang paham. Tapi yang paling utama itu diri kita sendiri. Buat tazkiyatun nafs diri kita, membersihkan jiwa kita. Karena dosa dan kesalahan kita, maksiat kita semua kita yang tahu, bukan orang lain. Makanya apapun keburukan yang datang kepada kita hari ini, kejelekan yang datang pada kita hari ini, itu akibat apa? Akibat kesombongan diri kita, akibat perbuatan kita. Sombongnya kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi sombongnya kepada Allah. Karena mereka tidak mempedulikan perintah-perintah Allah. Seperti itu. Jadi menggapai sebuah kesembuhan itu sebenarnya mudah, tapi butuh dakian yang sangat terjal. Harus sabar di dalamnya. Karena kesembuhan yang datang dari Allah itu tidak spontan, seperti pengobatan dukun. Kalau dukun itu sembuh langsung, tapi dia akan kembali lagi. Bahkan ganggunya semakin parah biasa. Di sini saya akan jelaskan beberapa poin tentang dukun. Yaitu ketika ini perbedaan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu yang jelasnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Mantra-mantra. Ruqyah itu arti mantra, tapi dengan bahasa yang dipahami. Boleh menggunakan bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, tapi paham. Sama kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Ini kan bahasanya paham. Seperti itu. Jadi diperbolehkan. Dan lihat dalil-dalilnya, contohnya. Maka ini boleh. Ketika ruqyah syirikiyah ini tidak jelas, bacaan tidak jelas, bacaan qomat kamil, dan mereka selalu menggunakan mediator kayak apa? Memindahkan penyakit ke ayam. Sama aja, kita zalim enggak ke makhluk Allah, ke ayam. Memindahkan ke botol, memindahkan ke tubuh manusia. Sekarang ada ruqyah itu bawa 2 orang. Satu dia ruqyah, satu mediatornya. Dipindahkan. Nah, ini saya pernah ketemu kemarin di Nagoya. Jadi saya langsung tegur, waktu itu saya belum bisa ruqyah, tapi saya sudah tahu kaidah-kaidah karena saya pelajari. Akhirnya dia mengaku orang Bengkong. Ustaz siapa namanya? Itu dia sering ke Malaysia. Berarti nggak boleh meruqyah misalnya sama anggota ini pakai numpang. Enggak boleh ya. Karena memang tidak ada di zaman Rasulullah. Dan ini syirik hukumnya. Dan para sahabat tidak pernah mencontohkan hal seperti ini. Ini dukun. Dan lagi ciri-ciri dukun itu, walaupun ingat nih, walaupun penampilnya seorang ustaz, walaupun dia imam masjid, walaupun dia seorang kiai, syekh sekalipun, ya, habib sekalipun, ketika dia menggunakan salah satu di antara yang saya sebutkan, maka ini dukun, walaupun seperti apa penampilannya. Apabila dia minta tempat tanggal lahir, ya, menanyakan nama ibu kandung, minta sembelihan sesuatu, ini banyak nih kalau minta sembelihan. Sekarang mintanya ayamnya aneh-aneh, warna yang aneh-aneh, kayak gitu. Ini maka ini dukun. Sudah itu bacaan tidak jelas. Yang tadi memakai mediator atau membedakan penyakit ke hewan. Minta foto. Sama, tidak boleh. Karena pengobatan secara Islam itu sesuai syariat itu tidak ada persyaratan apa-apa. Karena Al-Quran itu sifat dibacakan Al-Quran, kalau sembuh ya datang dari Allah. Kalau Allah belum sembuhkan, maka belum. Jadi kesembuhan datang itu hanya kepada Allah. Maka Allah kata wa idza marid fa huwa yashfin. Ketika engkau sakit, aku yang menyembuhkan Allah, bukan siapa-siapa. Kalau ada yang seperti itu, maka dia dukun, walaupun dia secara imam. Ada di Pinang kemarin itu saya ajarkan lewat ini aja apa? Handphone. Saya dikasih ustaz sama ayat sama imam masjid agar hamil. Dibaca-baca kan. Jadi saya tanya baca seperti apa gitu. Qomat kamil nggak jelas, nggak dengar. Tidak boleh saya suruh buang. Suaminya marah sama saya. Karena memang tidak boleh. Kalau ruqyah online itu gimana Ustaz? Ya. Sebenarnya terkecuali ada uzur syar'i. Sebenarnya tidak boleh. Harus tampil ya. Ibarat gini ibu, saya contohnya ibu seorang dokter kan, dokter gigi. Ya. Pasien ibu ada di Pinang. Kira-kira bisa nggak ibu menyembuhkan giginya? Pengobatan lewat online.
Nggak bisa kan? Ya sama seperti itu. Karena yang dikatakan Rasulullah itu harus apa? Berhadapan. Dan di situ ada kuitan katanya, yaitu tiupan. Jadi ada ludah kecil yang harus ditiupkan. Nah, itu kan ludah besar ya Pak. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kan? Kecuali ada uzur syar'i. Ibarat satu kota memang tidak ada ruqyah di sana satu. Kemarin saya ruqyah di mana ya? Di mana? Jauh pokoknya. Hari-hari di mana kemarin? Jadi kita ruqyah memang tidak ada ruqyah di sana. Ketika saya ruqyah lewat online, semua elektroniknya terbakar di rumah semua. Pakai marah ini, syaitan jin terbakar semua satu rumah. Habis katanya elektroniknya, CD, TV semua terbakar. Jadi kayak gitulah permainan jin. Agar apa? Agar menakut-nakuti manusia, agar mereka tidak ruqyah lagi. Sama semalam ketika habis ruqyah demam panas kan? Putra. Iya, demam. Agar apa? Agar putranya dibisikkan berhenti ruqyah, karena ruqyah akan menambah penyakit. Dan banyak pertanyaan sekarang itu, yaitu banyak dari kaum muslimin dan muslimat bertanya tentang satu hadis. Barang siapa yang minta ruqyah maka tidak mendapatkan surga tanpa hisab. Ya, ini banyak meragukan di kaum muslimin. Karena apa? Di sini saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan itu yaitu ruqyah yang berbau syirik, bukan ruqyah syar'i. Kalau ruqyah syar'i maka diperbolehkan, banyak riwayat Rasulullah dan para sahabat ketika meruqyah ketua suku ya, dihadiahkan 40 ekor kambing oleh salah doa. Maka riwayatnya banyak dan ini diperbolehkan. Kalaupun seandainya memang iya pun, mungkinkah kita mendapatkan surga itu? Sebab para sahabat aja ada berapa ribu, lepas nggak ke kita? Kaji aja di sana sebenarnya. Tapi ini yang tidak boleh, tidak mendapatkan surga tanpa hisab, yaitu ruqyah yang berbau syirik, bukan yang syar'i. Jadi banyak dari kaum muslimin bertanya, oh saya tidak mau diruqyah lah, kalau mau Ustaz aja meruqyah saya. Sama apa beda, saya bilang. Banyak yang seperti itu. Dari iwan-iwan kita kemarin dari Hang, sedang Hang aja minta ruqyah kan sama kita. Dari mana ceritanya? Ya tidak boleh. Jadi tidak masalah selagi mampu beri manfaat kata Rasulullah kepada saudaramu, maka lakukan. Jadi seperti itu. Dan ketiga, yang tadi ya, kembali kepada hasad. Ketika hasad sudah menunggangi seseorang, biasanya ini dendam yang dipendam begitu lama. Yang paling banyak ini korbannya adalah para istri. Itu rata-rata. Hati seorang istri itu tidak ada sesakit ketika disakiti oleh orang yang dicintai, orang yang disayangi. Yaitu siapa? Suami. Dia paling utama. Tapi dia ini semuanya sama orang-orang terdekat. Suami, orang tua, mertua, saudara kandung, anak kandung, mantan suami. Ini aja orangnya, tidak ada lain. Karena seorang wanita ini nggak sama laki-laki. Kalau laki-laki ini terluka sedikit, sakit sedikit, bawa keluar gabung sama teman, hilang penyakitnya, hilang ingatannya. Tapi kalau wanita disakiti sekali, ketika mereka tergores hati mereka sedikit aja, 20 tahun akan datang itu masih ada wanita. Maka di Ustaz Syafiq Basalamah ya, gelas-gelas kaca ya, ketika sudah pecah gelas itu dilem pun retak masih kelihatan. Itu wanita. Berbeda dengan laki-laki. Sakit mereka tuh dipendam. Dan itu menimbulkan awalnya penyakit apa? Lambung. Orang apabila sudah punya penyakit lambung, pasti ada hasad. Itu tidak bisa dipungkiri. Setelah itu lambung naik ke mana? Ke kepala. Vertigo. Sakit kepala sebelah kadang-kadang datang sebelah. Sudah itu stroke. Orang yang stroke rata-rata hasad. Pernah saya menangani satu ketika di Uban. Itu bapak-bapak yang kalau nggak salah terbaring stroke sudah 10 tahun. Karena sakit hati memendam sama saudara-saudara. Hari itu juga saya suruh minta maaf, saya telepon semua saudara minta maaf, ikhlaskan di hatinya. Ya, atas kebesaran Allah 15 menit di ruqyah langsung jalan. Jadi bukan ruqyahnya, tapi di sini. Jadi apapun itu yang ada
terpendam, yang merasa sakit, ikhlaskan Allah. Karena sumber kesembuhannya dari sana. Jadi jangan menyimpan dendam, kebencian, amarah. Itu semua pintu-pintu syaitan. Syaitan akan mudah masuk ke hati seseorang untuk membisikkan, nanti dibuat diparahkannya, dibisikannya. Masalah kecil kenapa terkadang menjadi besar? Akibat syaitan. Ada ikut campur pihak ketiga yaitu syaitan. Dan kenapa terkadang ada yang namanya kalau nggak salah itu sihir tafrik, yaitu sihir rumah tangga. Itu akan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Dibuatnya masalah kecil menjadi besar. Melihat suami itu, melihat istri itu benci. Ketika mau berhubungan, ya itu muak aja melihat suami. Dan ini banyak terindikasi kepada seorang wanita. Dan termasuk di sini jin pecinta. Semalam yang seperti saya ceritakan, ada yang minta rupiah datang ke rumah kemarin orang Jepang. Suaminya itu masuk malam, tapi minta layani, minta mengajak berhubungan jam 12 malam. Kalau nggak salah 3 kali baru dia cerita. Sempat diladen bahwa itu bukan suaminya nggak ada pulang. Bayangkan. Ini nyata, ini bukan main-main. Hanya yang paling ditakut. Ketika seorang istri sudah tidak mendapatkan perhatian dari suami, lalu siapa yang perhatikan? Maka terkadang seseorang itu sering mimpi ketindihan, jatuh dari tempat yang tinggi, didatangi seseorang yang wajahnya masya Allah. Itu semua itu tanda-tandanya itu jin pecinta. Mahabbah. Sihir mahabbah, sihir cinta. Pelet, pengajian itu sama semua. Kalau di Jawa ada ilmu kejawen itu lebih dahsyat lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk menanggulangi itu, jadi banyak lakukan amalan-amalan sunnah. Karena syaitan itu paling takut dengan, paling benci dengan amalan-amalan sunnah. Amalkan. Ya seperti pakai baju, bismillah, masuk kamar mandi, pakai sendal, semua kan ada sunnah. Sebenarnya alangkah indah seseorang itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Satu aja pahala luar biasa kelak. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah. Awal-awal belajar itu memang berat banyak kali, tapi rupanya dalam kehidupan sehari-hari aja kita lakukan, insyaallah sangat mudah. Jadi kuncinya itu yaitu tadi kembali kepada taubatan nasuha, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dan menyesali segala perbuatan kita di masa lalu. Ya, tangisi dosa-dosa kita di hadapan Allah dan sebutkan satu-satu dosa itu kepada Allah. Bukti kita bertobat. Terkadang banyak kita ya Allah ampunlah dosa kita Allah setiap salat, tapi kita tidak tahu dosa yang mana kita minta ke Allah. Jadi harus dibilang dosa-dosa itu. Yang pernah mungkin melakukan kesyirikan dahulu, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Yang melakukan maksiat, yang durhaka terhadap orang tua, ini semua akan mendatangkan musibah pada seseorang. Karena sudah jelas dibalas Allah. Ya. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Balasan yang didapat sesuai amal perbuatan kita. Apa yang kita lakukan dahulu itu akan dibalas Allah. Tidak di dunia, di akhirat, tapi pasti dibalas Allah. Karena janji Allah itu pasti. Ya, barang siapa yang berbuat baik maka akan dibalas Allah, walaupun hanya sebesar jizr. Dan begitu pun sebaliknya, pasti dibalas Allah. Jadi kembalikan hati ini dalam ketaatan. Ketika hati kita sudah mampu, ya bersih, taat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Walaupun kita sakit, walaupun kita diuji, tapi pasti kita sabar menghadapi. Menyelesaikannya itu mudah. Berbeda dengan kita yang tidak taat kepada Allah, jauh kepada Allah. Itu dapat masalah sedikit aja rasanya sudah besar, rasanya nggak mau hidup lagi. Seperti itu rasanya. Dan yang saya bilang kemarin baru 2 hari saya rukyah di mana Pak? Jabal Rahmah itu luar biasa. Itu sudah ditangani sama 4 perukyah, dan perukyah yang menangani saya bilang senior semua. Alhamdulillah saya dipanggil. Ya memang mereka ini merukyah terkadang bukan saya menjadikan, mereka tidak ada tazkiyah. Mereka tuh datang ke rumah langsung bacakan ayat, sumber penyakitnya, asbab penyakit tidak pernah dicari. Dari mana? Inilah Bunadia Naqsa namanya. Kita cari sumber, ibarat sebuah bangunan yang terbakar. Kalau kita memadam api yang besar itu nggak padam-padam.
kecuali sumber apinya kita cari, baru padam api. Begitu cara pengobatan. Jadi harus dibimbing dulu hatinya kembali kepada Allah semua agar menjadi golongan-golongan orang yang selamat. Alhamdulillah, itu akan mudah nanti. Karena setan sangat marah ketika kita seperti ini membicarakan tentang agama, tentang Allah, ya mengingat ini namanya mengingat Allah. Dia ini sudah panas sebenarnya, bergejolak. Tinggal bagaimana kita menguasai. Terkadang ada, ya ini memang ada beberapa tahapan. Ya, ada yang langsung kesurupan ketika mendengar seperti ini. Ada yang bisa menguasai dirinya, tapi dia sudah panas rasanya. Ada yang sama sekali tak sadar sama sekali. Ini tingkatan-tingkatan. Kalau sihir biasanya itu baru ketemu peruqyah ya sudah kesurupan. Itu kalau sihir atau jin pecinta. Seperti itu. Jadi kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan di masa lalu itu akan dinampakkan Allah kelak. Tidak hari ini, tunggu berapa bulan, tunggu berapa tahun itu dinampakkan. Itu semua rata-rata yang saya ruqyah itu seperti itu. Maka saya bertanya sama ibu, ibu ada belajar tenaga dalam? Ya, ibu bilang kan. Di situ dua aja ibu ya, ketika tangan kita bergetar itu ada dua. Satu berkata pernah memukul orang tua atau suami, ya, mungkin termasuk polis terhadap anak. Kedua yaitu belajar tenaga dalam, itu akan bergerak sendiri tangan. Walaupun dia masukannya melalui apa itu. Iya, tidak peduli. Bahkan ada terkadang yang ditulis pakai raja kan, Ya. tulis pakai apa? Pakai tangan. Di belakangnya ilmu kekebalan apa semua seperti itu. Saya pernah meruqyah di Pinang di markas angkatan laut. Mereka itu punya ilmu semua rata-rata laduni tahu. Jadi anggap ilmu karomah. Beku. Jadi saya coba tes ke saya beku enggak ada pengaruh apa-apa. Itu ilmu yang kita tuntut seperti itu, dia akan kuat sama orang-orang yang sama ada jin. Ya, seperti itu. Kalau orang tidak ada jinnya, tidak berpengaruh. Jadi untuk sama-sama ada jin dia kuat, insyaallah. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, dia akan lemah. Karena sudah jelas kan yang dikatakan Allah, Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Yang kuat tipu daya siapa? Wanita. Tipu daya wanita itu mengalahkan tipu daya syaitan. Sangat dasar. Makanya banyak, bahkan peruqyah itu paling banyak yang jatuh dalam sana. Karena apa ujiannya? Ujian para peruqyah itu ketika terkadang kita sering ngasih ini apalagi peripat. Terkadang ngasih siraman rohani sehingga, dan ini terkadang tidak sama suami ini kan apalagi angkatan laut gitu. Itu jauh dari suami. Itu ketika kita nasihat dia semakin kayak bawaannya baperan. Ini pengaruh syaitan di dalam dirinya ada masalahnya. Itu termasuk jin marah. Itu bisa. Jadi bisa membuat dia jatuh cinta sama peruqyah. Ini paling banyak terjadi. Kalau akidahnya yang tidak lurus, tidak manhajnya tidak benar, maka ini percuma. Ini sudah banyak. Makanya Ustaz Naim ya, itu mengambilnya dari manhajnya dari manhaj salaf semua. Ya itu teman itu tanya, dia udah ada berapa kali ruqyahnya perempuannya. Ya jadinya matinya tuh pasti ya suka sama Roki ya gitu. Iya, jadi berhati-hati. Jadi memang sebelum datang ke sini, sebelum melakukan ruqyah, baca doa perlindungan semuanya untuk melindungi diri kita dari itu. Karena memang ujiannya wanita itu. Dan saya ibu saya meruqyah istri angkatan laut kemarin ini, saya mau dibeliin rumah sama mobil. Itu nggak bohong, dia seorang dokter. Bahkan memang luar biasa beliau ini daya pikat itu sangat, dia memang cantik gitu. Itu memang langsung saya blokir nomor. Karena kalau tidak dengan cara seperti itu, bisa jadi kita akan terpengaruh. Jadi setiap ada yang seperti itu saya langsung blokir. Sekarang ada yang mengancam, ada yang begini, begitu. Itu jin sebenarnya, bukan kehendak dia. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi jin pecinta sekarang. Kalau jin pecinta itu nggak suka ada sama dia, nggak suka sama sekali.
Jadi kalau ada jin pecintanya, terapinya hanya apa? Cuma satu jin itu melakukan hubungan suami istri dan mesra-mesraan terus agar apa? Si jinnya cemburu dan dia keluar. Jadi kayak jin itu berarti dia tuh orang ketiganya itu saja Iya. saja. Yang seakan-akan yang memiliki tubuhnya itu dia yang memiliki tubuh wanita ini, dan mereka yang merasa menjaganya, memperhatikannya. Suaminya terang-terang ketika kesurup ini suami nggak bertanggung jawab katanya. Ini terang-terang banyak. Bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri, kemarin bunuh aja kalau bisa saja. Bunuh diri seorang wanita. Ada yang mau lompat, ada yang sudah pegang pisau. Tidak apa-apa, biarkan aja deh. Tapi kalau orang nggak paham, jadi ketakutan itu Pak. Jadi kuncinya semua itu yaitu kembalikan diri kita kepada Allah, serahkan semua kepada Allah, bersandar tutup kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan Allah satu-satunya zat yang maha besar dan maha menolong, tidak ada yang lain. Kalau ada sedikit aja dalam hati kita ya, mengharapkan pertolongan makhluk, di sini syirik, ada syirik sudah. Dan ada lagi nama Toyol, tahu ya, mengaitkan kejadian dengan sebuah kejadian ini syirik. Kupu-kupu masuk ke rumah, kalau di kampung saya itu tanda datang tamu, memang tamu datang kupu-kupunya. Sudah itu tangan gatal, tanda dapat duit, padahal kuman mungkin kan, banyak seperti itu. Kalau orang-orang tua dulu dia percaya kali, kental kali yang kayak gitu. Itu yang ditakut dalam kesyirikan gitu. Jadi berhati-hati di situ. Yang kedua, kemarin saya sudah jelaskan tentang foto-foto di sosial media apa, ini akan menimbulkan aib.